mulai aja pertanyaannya dari pertanyaan yang pertama. Nah, dari kamu kecil sampai kamu remaja di usia, entah itu usia SMP atau SMA. Nah, ada nggak hal-hal yang sering didengar dari orang-orang sekitar kalau gimana sih sikap perempuan itu seharusnya? Nah, boleh. Untuk dari umur udah mulai remaja ya, itu harus jaga diri, harus jaga diri dari lawan jenis. Kan kita kan tahu ya, udah dari SMP tuh harusnya udah tahu namanya pergaulan yang harus kita hindari. Kan kebanyakan tuh sekarang tuh yang kayak misalkan hamil duluan segala macam di usia muda. Jadi kita harus jaga diri kita sendiri untuk menjauh dari hal-hal itu. Oke, contohnya untuk jaga diri tuh untuk sebagai perempuan tuh kayak gimana sih? Jaga dirinya tuh jangan terlalu eye contact banget sama lawan jenis gitu. Eye contact banget sama lawan jenis. Terus jangan terlalu mau untuk kayak lo ikut kesini yuk kayak gitu. Dan itu di luar jam yang harusnya kita tuh ada di rumah gitu. Oke. Misalkan kayak jam malam harusnya kan biasanya kalau di umur yang kayak masih SMP atau SMA itu kan harusnya kan kayak kita tuh batas main itu sampai sore ya kayak gitu. Kalau untuk kayak udah maghrib di atas itu udah habis. Berarti kamu tuh diajarinnya kalau misalkan perempuan itu dari dulu itu jaga diri untuk berinteraksi sama laki-laki gitu ya. Dan ada batasannya, ada batasan jam, ada batasan ketemunya gitu. Oke. Ada lagi nggak selain batasan? Kalau itu kan salah satunya kalau misalkan berhadapan sama laki-laki. Ada lagi nggak sikap perempuan tuh kayak hatinya gimana? Tahu tata cara untuk ngomong ya gitu. Ngomong terus cara sikap juga ke orang lain itu yang lebih sopan. Sikap sopan dan tata cara intinya sopan santun. Iya, sopan santun. Betul. Nah, siapa yang suka ngajarin itu? Orang tua, kakak, termasuk keluarga aja sih. Keluarga. Oke. Berarti itu sudah dipelajari sama kamu juga dari keluarga. Nah, kalau misalkan di keluarga kamu sendiri, entah itu di keluarga atau lingkungan sekitar, ada nggak pesan atau aturan kalau perempuan harus gini, kalau laki-laki harus gini, ada nggak? Kalau untuk perempuan, kalau dari keluarga ya, pesan dari keluarga tuh harus tahu waktu. Tahu waktu. Kalau misalkan cewek kan sebelum maghrib tuh harus di rumah, karena takut terjadi apa-apa. Dan lebih kalau misalkan ada apa-apa tuh harus benar-benar, kalau lagi di luar itu benar-benar harus jaga diri banget gitu. Apalagi kita nggak tahu ya di luar tuh nanti seperti apa kayak gitu. Kalau untuk cowok kan kalau cowok mah boleh aja ya kalau pulang malam kayak gitu, tapi tetap itu tuh ada batasan waktunya juga. Kayak jam 10 malam kayak gitu. Berarti kalau cewek itu ada batasan waktu sampai maghrib, kalau cowok itu lebih fleksibel dikit lah ya. Iya, karena emang cewek itu lebih rawan daripada cowok. Rawan gimana itu? Kan kalau untuk cewek itu lebih dia gampang banget untuk pemikiran cowok tuh kan kadang suka aneh ya kayak gitu. Jadi banyak banget kasus-kasus namanya pelecehan sama anak kecil. Gitu. Jadi emang udah kalau misal berarti kan itu jam pulang itu kan dari dulu kan
untuk apa namanya, berarti untuk tempat-tempat juga perempuan ada dibatasin nggak? Oh kamu Iya, untuk itu juga harus dibatasi, dan orang tua pun harus tahu kita kemananya. Jadi kalau misalkan orang tua tarik kita dari mana, jadi kita tahu gitu tuh, orang tua tuh tahu, oh kita main kesini, dan cowok pun sama. oh ya cowok pun sama. Iya, jadi orang tua pun gak bakal khawatir gitu. Nah, itu kan di keluarga ya. Kalau misalkan di relax aja. Kalau misalnya nih di sekolah atau bareng sama teman-teman dulu itu, atau mungkin dulu pernah ngeliat berita-berita, entah itu di sosial media, entah itu di TV, di majalah atau lain sebagainya, ada nggak yang mempengaruhi kamu untuk memandang perempuan, oh perempuan tuh harusnya kayak gini loh? Ada, jadi lihat teman sih, lebih ke teman, kayak benar-benar teman lebih ke feminim banget gitu. Jadi kayak perempuan tuh nggak apa ya, mulut tuh gak boleh sembarangan kalau ngomong, jadi harus tahu dan lembut gitu, dan tahu jaga sikap aja. Itu dia pelajari dari teman-teman. Iya, dari ngeliat teman sendiri ya gitu. Oke, jadi dari ngeliat teman itu kamu merasa oh iya memang perempuan harusnya seperti itu. Oke. Oke, tadi kita udah bahas di keluarga sama di teman-teman. Tadi juga kamu kan bilang kalau misalkan yang paling banyak ngasih tahu bahwa perempuan harus gini, perempuan harus gitu, itu kan dari orang tua, dari keluarga. Tapi ada nggak sosok yang paling kamu lihat, oh perempuan tuh harusnya gitu ya? Ada nggak? Kayak apa itu orang tua, apakah teman, atau guru mungkin, atau sosok-sosok yang lain? Kalau untuk itu mungkin dari guru ya, karena kan guru juga mendidik ya gitu. Dari guru pun kayak harus tahu cara bersikap yang baik itu seperti apa kayak gitu sebagai perempuan. Tahu cara menangkapi yang benar seperti apa, jadi jaga bersikap untuk yang lebih dewasa atau yang seumuran kayak gitu. Itu didapetin dari guru? Iya, dari guru juga. Oke, berarti guru ini kamu lihat sebagai sosok yang apa ya, jatuhnya kayak oh dia yang ngarahin aku gitu, bukan ngarahin secara ya kamu harus gini, kamu harus gitu, tapi oh jadi sosok perempuan itu seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan aku kasih kamu satu kata perempuan, apa yang langsung muncul di pikiran kamu kalau misalkan dengan perempuan? Menurut kamu perempuan itu gimana? Feminim. Okay. Contoh feminim tuh kayak gimana menurut kamu? Feminim tuh bentuk dari berpakaian dengan sopan, dari sikap, tata cara berbicaranya juga. Oke. Jadi kalau misalkan secara umum, kalau misalkan aku kasih kamu satu kata perempuan, yang muncul di benak kamu adalah perempuan itu adalah feminim. Itu perempuan secara garis besar. Kamu sendiri sebagai perempuan gimana? Apakah kamu merasa diri kamu juga feminim?
sih. Enggak. Mungkin ada dari Ada. sisi femininnya, cuman ada sisi enggaknya juga. Oh, ada enggak juga. Oke, 50-50. Iya betul. Oke, ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, standar perempuan tuh seharusnya kayak gimana? Sikap, perilaku, atau mungkin penampilan atau apanya? Standar perempuan tuh gimana? Standar perempuan itu tahu cara berpakaian dengan baik, tahu cara tata bicara yang baik. Terkadang kan omongan kasar segala macam sebenarnya kurang pantas ya untuk di mulut perempuan ya, karena itu jadi pandangan orang lain kayak gitu. Terus mungkin itu aja sih. Iya, Berarti dalam sikap aja sih. jaga sikap, ya, intinya balik lagi sopan santun. Iya, sopan santun. Dan tata bahasa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan Enggak, biasa aja. nah kan kamu perempuan, kamu juga bilang bahwa perempuan ada standar-standar tertentu gitu kan. Tapi kamu sendiri sebagai perempuan pernah nggak ngerasa ragu? Kalau nggak ragu kayak ya ngerasa down, entah itu karena peran kamu atau kemampuan kamu karena kamu perempuan. Ada sih, jadi kayak secara apapun entah fisik atau segala macam pernah. Secara fisik, terus secara apa ya, mungkin berpola pikir ya, mungkin ya nggak begitu terlalu luas kayak perempuan yang lain. Oke. Ya. Berarti kamu pernah membandingkan diri kamu dengan perempuan lain? Banyak. Iya banyak. Nah, tapi kalau kayak gitu juga cara biar ngilangin rasa insecure itu lebih ke yaudah deh, gue berusaha buat ngilangin rasa insecure gue, dan itu entah cara apapun itu biar ngilangin rasa insecure, entah ngelakuin banyak hal atau apa. Salah satunya apa yang untuk kan tadi kan udah sadar nggak sadar misalkan membandingin kan diri sendiri sama orang lain, entah itu tadi karena fisik ataupun cara pikir gitu kan. Jadi gimana cara untuk aku pernah di bagian fisik sih lebih kayak dulu aku merasa kayak aku gendut banget ya, sedangkan kayak orang lain kok badannya bagus gitu. Nah dari situ tuh kayak aku berusaha buat kayak jaga badan, kayak perawat badan, terus jadi itu juga nurunin berat badan aku juga. Terus untuk secara pola pikir yang awalnya saya tuh kayak saya nggak tahu apa-apa nih tentang ini tentang itu, biasa belajar nih yang saya nggak tahu. Jadi saya jadi kayak gini, jadi tahu nih, jadi wawasan saya jadi nambah lagi gitu. Dengan bahasa Inggris sekarang nge-upgrade diri. Iya, upgrade diri. Oke. Nah, dari ya kan kalau ke diri sendiri habis ngebandingin dengan perempuan lain, kalau ke diri sendiri jadi membuat itu jadi motivasi ya. Betul. Tapi gimana hubungan kamu dengan perempuan lain? Pernah nggak kayak bikin kayak jadinya kayak apa sih cewek itu, iri kah? Kamu pernah ngerasa iri kah? Atau pernah ngerasa kayak jadinya dia gimana sih gitu? Atau malah semangat ngeliat dia atau gitu? Kalau iri pernah ada, cuman kayak misalkan dari sisi kayak kok lo putih banget sih gitu, mungkin menanyakan kayak
lu perawatan apa nih lo gitu. Jadi bukan sebagai kayak bakal jadi benci, enggak, jadi kayak malah kayak minta untuk gue nih pengen kayak lo nih gitu ya, biar perawatan itu lebih bagus sebagai segala macam gitu. Iya, rekomendasi iya betul. Jadi nggak ada iri, cuman iri ke oh ya udah aja, kalau misalkan pengen tahu apa yang lihat dari teman, kita tanya aja sih sebenarnya. Kalau misalkan orangnya untuk fun aja untuk ditanya ya nggak apa-apa. Oke. Jadi jatuhnya malah ayo dong kasih tahu juga caranya nih gitu. Iya, paling kalau untuk iri terus bakal jadi benci sih enggak ya kayak gitu. Nah, berarti menurut kamu perempuan itu tadi kan harus perempuan itu harus lembut ya, feminim gitu kan ya, punya feminim, bertutur kata halus, terus sopan santun gitu kan ya. Nah kalau itu kan secara sikap, kalau secara fisik itu perempuan harus gimana? Ada nggak standar lagi buat itu? Kalau fisik sih nggak ada ya. Tapi itu kan gimana cara pandang orang lain aja nggak sih? Semua perempuan tuh sama semua gitu. Semua orang juga nggak punya ini nih dia tuh sempurna banget. Semua orang punya kekurangan sama kelebihan kayak gitu. Oke, berarti nggak ada standar fisik tertentu ya untuk iya betul. Nah, kan tadi kita balik lagi ngomongin standar. Kalau misalkan ya perempuan itu harus bertutur kata yang halus, lembut, dan sopan santun. Nah, ini masih dipegang sama kamu? Kalau iya memang perempuan harusnya kayak gitu, masih dipegang. Apa yang membuat kamu masih megang standar ini? Ada nggak pengalaman atau memang ya memang harusnya begitu nggak sih? Iya, memang harusnya gitu ya. Emang harusnya gitu ya sih. Iya. Apakah itu karena di lingkungan sekitar juga emang kita harus tahu menempatin kita lagi di mana nggak sih? Ya gitu. Yang tahu sikap kita yang harus tahu tempat aja sih, lebih gitu. Tahu tempat aja sih ya. Oke. Entah kita mau bobrok ya tahu tempat aja. Gak mungkin kan kalau di sini lagi teriak-teriakan. Bener ya, tahu tempat, tahu situasi. Iya betul. Ya. Oke. Nah, oke. Kamu pernah baca atau dengar tentang kesetaraan gender gak? Gender. Contohnya? Kesetaraan gender itu kayak orang-orang tuh bilang, ya perempuan sama laki-laki itu sama, punya beban yang sama. Agak sulit ya. Iya, enggak. Kamu pernah dengar nggak? Pernah dengar. Cuman kalau untuk secara gender sih kita nggak tahu ya secara beban orang lain seperti apa. Kalau jelas, cuman kalau untuk kayaknya kita sama-sama ngalamin sih. Kalau untuk perempuan mungkin ngalamin juga apa yang cowok rasain, ya lelaki yang rasain. Dan contohnya kayak gimana tuh perempuan yang ngalamin yang cowok rasain? Kayak dia mengangkut beban dari keluarga, dari harus kayak generasi sandwich gitu. Sandwich generation. Ya. Kayak gitu. Mereka sama-sama nggak sih? Apalagi kan misalkan anak pertama kayak gitu. Oke. Jadi kamu ngerasa bahwa ya perempuan juga punya beban yang sama-sama ngerasain juga sih. Iya. Oke.
kamu bilang bahwa iya perempuan sama laki-laki punya beban, pernah ngerasain atau punya bisa juga ngerasain beban yang sama gitu kan ya. Nah entah itu sebagai second generation atau ya anak pertama dan lain sebagainya. Nah itu pernah nggak ada pengalaman atau kejadian yang bikin kamu ngerasa kayak oh perempuan tuh ya iya gitu, bisa juga ngerasain apa yang laki-laki rasain atau laki-laki pernah bisa ngerasain apa yang perempuan rasain? Ya misalkan dari tuntutan dari orang tua sih biasanya gitu, dari orang tua. Dan kalau misalkan dari situasi pekerjaan ya, dari situasi pekerjaan kita kan nggak tahu ya dari kondisi ekonomi orang tua seperti apa kayak gitu. Dan kita nggak tahu anak pertama itu kan kalau anak pertama tuh berarti dia ngerasa memikul gitu, apalagi melihat kondisi namanya ekonomi kayak gitu. Jadi dia harus, gue nih anak pertama, gue nih harus menjadi contoh buat adik-adik gue, dan gue nih tata terdepannya buat orang tua gue nih kayak gitu. Jadi kalau nggak ada gue, ekonominya bakal gimana gitu. Jadi sama-sama sih, sama-sama yang pasti bakal bilang cewek tuh nggak bakal ngerasain apa yang cowok rasain, dan cowok pun sama, dan cewek pun sama kayak gitu kan, kayak sebalik-balik kayak gitu loh. Gitu. Berarti balik lagi ke latar belakang masalahnya dulu. Iya, betul. Gitu ya, kayak bisa ngerasain yang sama, bisa juga enggak. Iya betul. Oke. Karena mungkin aja tadi beban, kalau misalkan perempuan anak pertama gimana, beban perempuan beban laki-laki anak pertama gimana. Iya. Gitu. Memang kamu tuh punya kakak tuh? Punya kakak. Oh, punya kakak. Anak ke 2 dari berapa? 4 bersaudara, anak kedua. Kakak laki-laki? Iya betul. Gimana kalau misalkan itu ada ngerasain juga kalau kakak laki-laki punya beban yang beda? Sama kayak iya. Jadi aku dari saya pun kayak ngerasa ada anak pertama pun masih ada tuntutan dari keluarga, dan anak semua anak tuh pasti punya tuntutan masing-masing nggak sih dari orang tua gitu. Harus jadi kayak gini, kamu tuh harus gini, uangnya buat ini, uangnya buat itu. Jadi kita tuh sama-sama dituntut dari orang tua gitu, tapi dengan kepengenan yang berbeda gitu. Nah itu kan kalau misalkan dilihatnya dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, misalkan itu dari urutan. Kalau dari perempuan laki-laki ada perbedaan juga nggak? Kalau untuk yang dari kakak saya sendiri, itu tuntutannya kamu jangan nikah dulu sebelum kamu sukses gitu. Kamu jangan nikah dulu kalau kamu belum punya apa-apa. Nah, kayak gitu. Soal laki-laki tuntutannya. Kalau untuk soal seorang perempuan, tuntutan itu kamu cari suami yang benar, yang bisa menghidupi kamu. Gitu. Dan kamu jangan pernah namanya salah pilih laki-laki. Kamu sendiri setuju? Setuju. Oke, karena memang berdasarkan diajarin juga nya kayak Iya, gitu betul. ya. Oke. Jadi laki-laki harus bisa provide jadi sampai sukses dulu tadi kan. Jangan nikah sampai akhirnya sukses dan akhirnya bisa provide, dan perempuan harus bisa cari laki-laki yang baik, yang bisa. Tapi dari sisi juga kita juga sebagai perempuan juga tahu ada value-nya juga buat diri sendiri gitu. Kita pengen mendapatkan laki-laki yang terbaik, dan tapi kita juga harus jadi versi kita yang terbaik juga buat orang lain gitu. Nggak mungkin dong kita bakal jadi jomplang. Iya. Oke. Contoh versi terbaik kalau misalkan perempuan itu biar dapet cowok yang baik itu gimana emang?
nggak harus sama se-value juga nggak sih? Oke. Perempuan sama laki-laki nggak perlu yang se-value. Gimana? Harus se-value apa enggak? Kalau perempuan sama laki-laki, misalkan kalau untuk laki-laki nih dia orangnya dia berkuliah pendidikannya sarjana sampai S2. Oke. Kalau untuk perempuan itu harus sama juga di S2 atau S1. Oh, Tapi nggak harus sebanding kan? oke. Nggak harus sebanding kan? Tapi dia tahu ngasih yang terbaik buat si laki-laki ini. Oke. Gitu. Walaupun kita misalkan di bawah rendahnya laki-laki, misalkan secara pendidikan ya, tapi kita tahu buat ngasih yang terbaik buat laki-laki itu biar dia tuh ngerasa cukup. Oh iya, dan oh gue nih gak salah nih pilih perempuan kayak gini, tanpa melihat namanya latar pendidikannya kayak gitu. Jadi perempuan juga harus bisa nyeimbangi. Entah itu contohnya tuh misalkan latar pendidikan laki-lakinya. Iya. Oke. Salah satu contohnya kalau untuk biar bisa menyimbangi itu gimana? Nyimbanginnya tuh Terlalu berat ya. terlalu berat sih. Oke, gak apa-apa kali gitu. Oke, berarti memang perempuan memang ya untuk dapat apa ya? Dapat apa laki-laki yang terbaik juga harus bisa menyeimbangi si laki-laki itu. Oke. Oke, mungkin sudah selesai pertanyaannya, segitu aja. Gimana, deg-degan? Masih deg-degan, masih pusing? Bukan harus muter otak. Oke.